Baik, saudara, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita langsung buka slide pertama. Relationship series. Kita udah belajar relationship series, di mana ada relationship dengan Tuhan, lalu relationship dengan manusia. Michael bawa, lalu ada Pastor Seno, lalu 2 minggu yang lalu relationship dengan keuangan, yang hari ini kita akan lanjutkan, judulnya Tuhan nomor 1. Baik, kita mulai masuk di slide kedua. Ya, ini adalah gambar senyum ya. Tahukah saudara, saya mau kasih tahu saudara mau terima berkat Tuhan secara instan pagi hari ini? Amin. Yang mau angkat tangan, saya akan kasih tahu satu rahasia supaya saudara langsung terima berkat Tuhan pagi hari ini. Saudara harus bersyukur kalau pagi ini saudara bangun pagi dan saudara masih bisa datang ibadah ke gereja. Amin. Saya tidak main-main karena data mencatat satu hari orang meninggal, 250.000 orang meninggal. 1/4 juta orang meninggalkan dunia ini setiap hari. Dan kita manusia selalu berpikir, oh itu kan dia, oh itu dia udah tua. Loh, kita gak tahu loh. Jadi kalau saudara hari ini masih dikasih kesempatan duduk beribadah, harusnya mau terima berkat instan, saudara harus senyum di balik masker saudara. Senyum dan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara terima berkat Tuhan? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik, kita langsung masuk yang pertama. Prinsip memberi bagi Tuhan. Boleh slide-nya selanjutnya. Prinsip memberi bagi Tuhan. Kita lihat Keluaran 13 ayat 2. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan orang Israel, baik manusia maupun pada hewan, akulah yang empunya mereka. Musa diberikan petunjuk oleh Tuhan bagaimana caranya supaya kita ini memberi kepada Tuhan. Prinsip memberi yang diajarkan oleh Musa kepada orang Israel adalah semua anak sulung yang lahir pertama, baik manusia dan hewan, akulah yang empunya mereka. Itu punya aku, kata Tuhan. Lalu ayat 12 dipertegas lagi. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punya beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Ayat 13. Tetapi setiap anak keledai ya, kalau punya keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba. Kenapa? Karena keledai itu termasuk binatang yang unclean. Ada yang clean animal, unclean animal. Unclean itu artinya haram ya. Kalau punya anak keledai haram, tebuslah itu dengan seekor domba. Jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu laki-laki haruslah juga ditebus, artinya dengan seekor domba. Mari kita lihat slide selanjutnya. Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel, juga kepada kita semua, prinsip memberi bagi Tuhan. Untuk apa sih? Untuk mengajarkan kita semua agar kita semua punya hubungan dengan Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan, ada relation, supaya kita semua ingat, oh kita bisa ada hari ini semua karena Tuhan. Lalu kita lihat Matius 6 ayat 21, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah ini penting karena seringkali kita lupa memberi pada Tuhan, taruh di tempat yang pertama. Tuhan selalu taruh di tempat paling akhir. Saya tadi pagi kasih contoh, kalau saya punya anak perempuan umur 15 tahun, kalau saya jalan lihat toko baju ya, sekarang dia suka olahraga, setiap kita lihat ada baju olahraga yang di toko baju olahraga, saya langsung ingat anak saya. Itu karena hati saya ingat dengan anak saya dan saya pingin membelikan dia sesuatu. Bukankah saudara juga begitu? Nah, Tuhan Musa mengajarkan kepada kita semua, do you remember God? Apakah hatimu masih ada ingat Tuhan? Kalau engkau jalan, engkau lihat, aduh, seandainya gereja ini kain pelnya kemarin saya lihat kok kotor ya. Kalau saya belikan tentunya kain pelnya lebih bagus.
Masih adakah kita hati untuk mengingat Tuhan seperti itu? Karena di mana hatimu berada, di situ juga hartamu berada. Oke, mari kita lanjutkan. Prinsip untuk memberi yang pertama bagi Tuhan ini kita lihat ya, ada yang menarik di sini, Keluaran 13 ayat 12 dan 13. Setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Unik sekali dia tulis, kalau engkau melahirkan keledai yang unclean atau haram ini harus ditebus dengan seekor domba. Nah ini menarik, saudara lihat di bawah di tengah, ini ada gambar. Di tengah ada sebuah ayat di Yesaya 1 ayat 3, sebentar lagi kita merayakan Natal. Ayat ini tulisnya begini. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Kitab Yesaya menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang nubuatan tentang adanya Tuhan Yesus sebagai Mesias, bagaimana dia lahir, bagaimana bilur-bilurnya akan untuk kesembuhan kita. Tetapi ditulis Yesaya 1 ayat 3, ditulis sebuah kiasan, keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Jadi kita sering melihat bahwa Tuhan Yesus itu lahir di mana? Kandang domba ya. Ternyata Yesaya tulis dia lahir di kandang keledai. Palungan itu bukan palungan domba, tetapi palungan tempat makan keledai. Ada apa dengan keledai? Saudara lihat di gambar sebelah kiri, Tuhan Yesus pada waktu dia lulukan menjadi raja atas Israel, semua kasih daun palem, Hosana, Hosana. Waktu dia masuk ke Yerusalem, saya mau tanya kepada saudara, dia naik seekor keledai. Saudara lihat sebelah kanan, Yesus adalah anak domba Allah. Kita belajar ini dari kecil. Yesus itu anak domba Allah yang dikorbankan bagi manusia. Tetapi ayat ini, Keluaran 13 ini menunjukkan, mengarah kepada Yesus. Yesus sebagai anak domba Allah yang dikorbankan buat kita manusia, yang digambarkan seperti keledai yang unclean. Saya punya anak, kita nggak usah ajarin dia bohong, dia bisa bohong sendiri loh. Ada bapak-bapak di sini yang ngajarin anaknya bohong, nggak ada kan? Tapi dia bisa bohong sendiri. Karena hati manusia sering cenderung pada dosa, tetapi Tuhan sebagai anak domba Allah menebus kita semua. Jadi Tuhan itu memberi contoh dulu. Yesus diberikan kepada kita semua sebagai tanda dia sayang sama kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anak sulung dipersembahkan, dikorbankan buat menebus kita semua. Mari kita lihat slide selanjutnya. Tuhan meminta kita untuk hasil pertama diberikan. Amsal 3 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dituliskan di sini, muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama. Artinya pertama itu, yang pertama itu yang mana? KPR dulu, uang sekolah anak, belanja rumah tangga, ini semua terakhir, sisa. Ya ada sisa. Kalau nggak ada sisa, ya Tuhan nanti aja. Nah hari ini saya mau beritahu buat saudara seperti ini. Saudara dengar firman ini firman Tuhan. John Bevere pernah menulis seperti ini. Kalau matahari itu menerangi bumi, bumi di bawah, matahari di atas. Betul ya? Saya mau tanya, matahari itu di tempat pertama atau bumi di tempat pertama? Matahari, betul ya? Di atas dia. Kalau kamu balik, berantakan gak? Berantakan. Tempatkan Tuhan di tempat pertama, maka semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Saudara masih belum yakin? Ini firman khusus buat saudara yang berasa saya kekurangan terus Pak. Coba tempatkan Tuhan nomor 1. Nanti semuanya berjalan sebagaimana mestinya.
Amin, saudara. Nggak usah repot-repot. Just put him first. Taruh dia di tempat pertama. Mari kita lihat Keluaran 23 ayat 19 selanjutnya. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan. Bahasa Inggrisnya, the first of the first fruits of thy ground thou shalt bring into the house of Jehovah. Dibawa ke dalam rumah Tuhan. Katakan rumah Tuhan. Alkitab mengajarkan dibawa ke dalam rumah Tuhan. Buat apa? Kita lihat slide selanjutnya. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya apa? Ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Buat apa saudara taruh di rumah Tuhan? Supaya di rumah Tuhan itu juga bisa hidup. Kalau rumah Tuhan di mana saudara beribadah, rumah Tuhan itu hidup, ada persediaan makan di sana, saudara pun juga menerima firman dengan baik. Banyak orang yang berkata, wah saya nggak mau persepuluhan persembahan saya mau bagi-bagi ke orang miskin, orang anak yatim dan sebagainya. Sorry to say, saya juga sering memberkati orang-orang anak-anak yatim dan orang-orang yang kurang. Saya juga sering, saudara. Tetapi kadang, kenapa kita suka memberkati mereka ketimbang kita memberkati gereja? Karena anak yatim yayasannya saudara bisa suruh-suruh. Betul gak? Habis ngasih, oh ini orang baik nih, donatur dan sebagainya. Tapi kalau Anda memberikan pada gereja, rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan. Saudara tahu, kalau pelayanan begini, semua ada makanan di belakang. Saudara tahu, kalau ada ibu-ibu janda, kita juga sedang kumpulkan makanan yang akan dibagi setiap bulannya, beras, sembako dan sebagainya. Dan kalau setiap saudara, sewaktu bulan-bulan pandemi, berapa ton beras yang lewat di gereja ini dibagikan kepada jemaat. Tidak hanya bagi kepada jemaat, saudara, saya ingat ada tim dari stage di belakang ya, ingat kita bagi sempat 200 beras, berapa kilo itu? 200 paket untuk supir Bluebird di sekitar situ. Supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Seringkali jemaat ini mengatur firman Tuhan secara ngawur, sehingga akhirnya kasihan gereja-gereja. Gembala-gembalanya susah, disuruh khotbah tentang berkat, tapi jemaatnya cuek aja. Ini belajar, saudara. Lalu gembala-gembala ini susah untuk hidup. Be balance. Menurut saya, saudara balance lah. Saudara ingat Tuhan, ingat rumah Tuhan. Rumah Tuhan hidup, cicilan listriknya beres, bisa tambah lampu, saudara semua tambah AC. Saudara kan juga diberkati, bukan? Kenapa kita perlu memberkati rumah Tuhan? Saya ingat satu kesaksian. Ada seorang anak sekolah minggu di gereja ini kurang lebih 10 tahun. Seorang wanita, dia punya orang tua. Tentu ada masalah, kita tahu ada masalah, mereka sering cekcok dan sebagainya. Dan pada akhirnya benar orang tuanya akhirnya berpisah. Dan anak ini tiba-tiba sudah tidak pergi ke sekolah minggu lagi. 10 tahun kemudian tiba-tiba dia WA saya. Dan kata, Pak, gerejanya masih ada, saya udah ada di luar pulau. Saya melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan di mata Tuhan, bahkan saya sudah pindah agama, Pak. Tetapi setiap kali saya, dalam hati saya, sering setiap malam, saya ingat di gereja JCC Cijantung sekolah minggu. Setiap ibadah selesai, selalu ada snack makanan. Saya ingat juga Pak Albert sering kasih amplop supaya saya bisa belanja buat saya dan kakak-kakak saya. Saya ingat dia berkata, di rumah Tuhan ada makanan. Pak, maukah Tuhan menerima saya kembali? Saya langsung jawab, Tuhan mau.
penginjilan, lewat berkat yang kita bagikan di rumah Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, ini kita belajar supaya sama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Prinsip yang kedua, silakan slide selanjutnya. Tuhan yang pertama. Orang bertanya kepada saya, lalu bagaimana Pak kalau kita terima 1 juta, uang 100.000, yang mana yang diberikan pada Tuhan? Maka saya berkata, sebaiknya yang pertama, uang keluar pertama itu yang diberikan. Karena engkau mengingat pada Tuhan. Ajar hati kita untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Poin pertama saya tulis di sini, saudara bisa baca. Untuk memberi, tidak tunggu kamu jadi kaya atau banyak. Untuk memberi, mulai dari sederhana. Om Adrian ada tadi, Om Adrian? Gak ada. Tuh gak ada lagi Om Adrian. Ada Om Michael ada kan? Om Michael di belakang. Dia memberi dari gaji yang dari pertama sekali. Tidak nunggu sampai sudah hebat baru memberi. Anda tidak perlu menjadi seorang yang murah hati kalau Anda sudah kaya. Justru Anda murah hati mulai belajar dari sederhana. Mau tepuk tangan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya ingat pertama kali saya terima job rekaman sama istri habis nikah. Kita terima lalu kita dapat untung 5 juta. Waktu itu angka yang cukup banyak buat pasangan baru. Dan saya berkata, Ma, mari kita berikan buat Tuhan. Dan saya bawa pada gembala, pada waktu gereja tempat kami melayani saat itu saya bawanya itu gimana ya, saya bawa ini udah geter-geter karena ini semua geter. Terus saya kasih ke tangan pendeta, tangannya pendeta langsung cup, ambil langsung. Oke, pergi gitu. Saya punya tangan sampai masih agak gemeter gitu loh. Semua saya kasih. Nah, saudara mulai berasa bahwa pendetanya kan kaya, ngapain? Ini salah pemikiran di situ. Waktu Anda memberi kepada Tuhan, itu Anda mengkaitkan hidup dan hati Anda kepada Tuhan. Betul, saya ngomong ini jujur apa adanya ya. Saya punya istri. Saya bilang saya mencintai dia. 100 kali saya bilang mencintai dia. Tapi kalau dia lagi butuh beli baju, saya gak keluarin uang. Itu mencintai apa gombal? Gombal. All my life you have been so good. Muter-muter. All of my life. Tapi waktu mau kasih pada Tuhan, tapi pendetanya kaya loh. Pendetanya naik Fortuner. Nah, hati-hati. Mari saya mau dengan pemikiran-pemikiran semacam ini. You give because God bless you. Amin. Anda memberi karena Anda ada hubungan dengan Tuhan. Mari kita lanjutkan ya. Ini kan saya tulis poin 2. Siapa yang pertama diingat? Apa Tuhan yang pertama? Mari kita lihat slide selanjutnya. Tuhan yang pertama. Mari saya kasih contoh kepada saudara. Kain dan Habil. Saya bingung dari dulu itu saya bingung kenapa kok Kain punya persembahan tidak diterima. Sedangkan Habil punya persembahan diterima. Kenapa Kain bakar itu dia tidak diterima. Sedangkan bukankah dua-duanya memberikan persembahan. Mari kita baca dan saya baca berkali-kali. Dan tiba-tiba ayat ini muncul. Lihat saudara. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Lihat baik-baik kata, setelah beberapa waktu lamanya. Tidak pertama. Bukan pertama. Lalu saudara mulai tanya, kenapa sih harus yang pertama? Saya mau kasih tahu. Karena Tuhan itu sifatnya, He is number one. Tuhan itu tidak ada duanya. Memang sudah naturalnya Tuhan yang pertama. Nah, waktu kita menganggap dia, menghormati dia yang pertama, baru kita masuk dalam tatanannya Tuhan, dalam gawangnya Tuhan itu.
masuk dalam jalur firman-Nya. Lihat ditulis, setelah beberapa waktu lama, jadi dia sudah ngumpul. Oh ini banyak juga ya. Gua kasih sedikit buat Tuhan. Sampai sini udah nangkep ya. Lihat Habel. Habel mempersembahkan korban, persembahan dari anak sulung, kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Jadi begitu anak sulung itu lahir, langsung yang pertama itu diberikan kepada Tuhan. Simple bukan? Kita lihat slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Naaman dan Elisa. Ada jenderal namanya Jenderal Naaman, jenderal kaya raya tapi penyakit kusta. Dia datang meminta kesembuhan dari Nabi Elisa. Dia datang dengan kereta, dia bawa baju sutra, emas dan perak, semuanya lengkap. Lalu sampai kepada Elisa. Lalu Elisa berkata, kamu coba masuk ke kolam sungai Yordan, rendam 7 kali. Lalu dia bilang, sungai Yordan kan kotor. Tapi hambanya dia berkata, sudahlah ikuti saja. Dan dia nyelam di situ 7 kali. Dia bangun, dia sembuh 100%. Lalu dia datang kepada Nabi Elisa. Dan dia bawa emas, perak dan baju sutranya mau dikasih. Mau dikasih kepada Nabi Elisa. Elisa bilang apa? Gak usah. Pertanyaan saya, kenapa Elisa menolak persembahan Naaman? Why? Karena dia kasih di akhir. Jadi ini buat kita semua. Entah saudara gereja di sini atau saudara hanya berkunjung gereja di sini. Banyak orang berkata begini pada saya, Pak Albert, harusnya kasih persembahan jemaat itu setelah khotbah saja, Pak. Jadi jemaat itu agak merinding Pak, agak nangis gitu, pasti mereka kasih uangnya juga banyak. Saudara, jangan seperti Naaman. Saudara mau nunggu mujizat dulu baru kasih uang. Kenapa gak dibalik? Tuhan, aku datang padamu, aku bawa persembahan. Mau yang khotbah saya, mau yang khotbah pendeta luar, terserah Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Itu hati yang benar di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita sering lupa taruh Tuhan di tempat yang pertama. Kita sering taruh Tuhan di tempat yang terakhir. Dalam harta kita dia ada di posisi jurnal paling terakhir. Bahkan kalau perlu dihapus dari jurnal. Tetapi saya mau tanya kepada saudara, pada waktu saudara kepepet, pada waktu saudara sakit, saudara ada di ranjang penyakit, pada waktu saudara terhimpit kanan kiri, saya mau tanya, saudara teriak pertama kali sama siapa? Sama Tuhan. Karena itu ingatlah, justru lagi sehat, lagi diberkati, belajar ingat Tuhan. Amin. Oke, saya masuk slide selanjutnya, birthday break. Ini ada birthday break, ayo ada gak birthday break? Oke, selalu terlambat sedikit ya, surprise-nya. Oh iya, surprise, aduh ada yang ulang tahun nih. Oh tuh terima kasih, hari ini saya ulang tahun saudara, ulang tahun kedua ya. Aduh. Happy belated birthday. Ya, aduh, ulang tahun, makasih ya saudara. Saya enak nih kok kuenya. Udah, makasih ya, makasih. Saya taruh sini ya kok. Iya. Beneran gak mau cobain kok? Iya. Enak ini kok. Saya potongin ya kok. Oke, aduh. Enak nih Pastor. Coba saya ambil dulu dah, cobain dikit lo. Oh, yang ulang tahun saya. Enak. Coba aku lihat di dalam. Oke. Melting. Ya, oke. Nah, saya mau tanya apa yang salah dari ilustrasi ini? Yang ulang tahun siapa? Saya kan? Saya mau tanya, harusnya yang ulang tahun dapat potongan yang mana? Yang pertama, itu orang ulang tahun. Kalau saudara bersyukur pada Tuhan, terima kasih atas anak kami, atas istri kami, atas kehidupan, kesehatan. Yang dapat potongan pertama itu siapa? Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau kasih tahu, Tuhan itu
cuma nyicipin. Hanya dia mau lihat kita punya hati ada sama dia enggak. Ini sisa segini. Sisanya sebanyak ini. Makanan. Tuhan juga enggak diabetes dan Tuhannya kalau dia makan semua. Hormati Tuhan di tempat yang pertama. Slide terakhir. Tuhan menghargai orang yang murah hati, saudara. Ini ada tulisan why. Tuhan menghargai orang yang murah hati. Raja Salomo satu malam, dia tiba-tiba mendapat mimpi, Tuhan datang kepada dia dan Tuhan bertanya, kamu mau apa? What do you want? What do you want? Dan Salomo berkata, aku perlu hikmat ya Tuhan. Untuk menjalankan hidup sebagai raja, aku perlu hikmat. Dan Tuhan kasih dia hikmat, harta kekayaan yang luar biasa. Tapi kenapa kalau kita lihat ayat sebelumnya maka ditulis, harusnya seorang raja Israel kalau dia menjadi raja, dia mempersembahkan kepada Tuhan 1 ekor lembu. Satu ekor lembu. Cuma 1. Tetapi Salomo hari itu mempersembahkan 1000 ekor lembu. Jadi dia potong 1, 2, 3, 4, 120, 200. Dia non-stop dengan tangisan dia bilang, oh I give you all, I give you all. Aku beri semuanya aku beri. Terus potong dan sampai Tuhan satu malam. Tuhan berkata, kamu mau apa nak? Tuhan lebih percaya kepada seorang yang murah hati daripada seorang yang pelit. Ini Alkitab yang tulis. Saudara boleh cek keuangan gereja. Mau lihat ATM gereja juga silahkan. Gereja ini saya dan ibu, kita kasih semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini LED sudah datang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita gak dibilang berkelebihan. Gereja keuangannya juga. Tapi kita berusaha untuk memberi semua. Tuhan nomor 1. Tuhan buat saudara tidak akan berkekurangan. Saya tutup dengan Keluaran 13 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi dia mengajarkan begini. Hai orang Israel, ingatlah kalau Tuhan memberkati engkau. Berkatilah Tuhan, ingatlah, ada hubungan gitu maksudnya ya. Ingatlah kan Tuhan, kasih yang pertama, ingat perpuluhan. Lalu anaknya akan bertanya satu waktu, Pak, kenapa tiap kali tahun lalu Bapak kasih 70 ekor kambing kecil, 70 ekor. Ngapain sih Pak? Buang-buang uang aja, kita ini kan peternakan Pak. Buat apa sih Pak? Maka engkau harus menjawab kepada anakmu. Anakku, dulu kita itu budak. Tetapi ditebus oleh Tuhan. Sehingga kita bisa ada hari ini punya peternakan. Karena tangan Tuhan yang kuat, yang menebus kita. Itu diajarkan begitu. Nah saya ingat sama anak saya Joy. Waktu gereja belum jadi di bawah. Kita itu punya TV di rumah. Kita punya TV ada 3 di rumah. 3 TV. Semuanya kita kasih ke gereja. Supaya di TV, saudara kalau ke ibadah gereja yang lama itu ada TV-nya, itu TV dari rumah saya. Lalu saya beli lagi 1 karena dia minta, tapi saya lihat kok 3 kurang pas ya. Saya kasih lagi 1 lagi, lalu saya kasih 1 lagi, saya kasih lagi 1 sampai 7 TV di bawah itu. TV dari rumah. Sampai anak saya berkata, kenapa sih? Kenapa di rumah kita gak ada TV? Semuanya dibawa ke gereja. Why? Tadi pagi saya panggil Joy, hari ini dia tugas di atas. Saya panggil dia ke sini. Joy, saya mau jawab pertanyaanmu yang beberapa tahun yang lalu. Karena ayat ini.
Papa ini bukan orang yang benar. Papa juga banyak kesalahan di masa lalu. Papa ini juga, dulu juga susah naik angkot. Gak punya pekerjaan. Mama juga meneruskan penggembalaan. Tetapi Tuhan dengan tangannya yang kuat, His mighty hand, menebus papi dengan darah Kristus, memberkati keluarga kami. Kamu bisa sekolah dengan baik. Kamu bisa ada rumah tempat berteduh. Kamu bisa naik mobil ke sekolah. Semua karena Tuhan. Jangan lupa itu. Kamu ajarkan nanti punya anak. Kamu harus ingat sama Tuhan. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.